Transport zat berdasarkan penggunaan energi untuk melalui membran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada transport pasif. Transport pasif adalah transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa energi. Terdiri dari difusi, difusi permudah, dan osmosis. Lalu yang kedua ada transport aktif. Ia adalah transportasi zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi atau dengan energi, terdiri dari pompa ion, kontrasport, endositosis, dan eksositosis. Perbedaan antara difusi dan osmosis. Yang pertama, kalau difusi adalah perpindahan zat terlarut, sedangkan osmosis adalah perpindahan pelarut atau air. Yang kedua, difusi adalah perpindahan zat dari larutan yang zatnya banyak ke larutan yang zatnya sedikit. Sedangkan osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang airnya banyak ke larutan yang airnya sedikit. Yang ketiga, difusi adalah perpindahan zat larutan yang sifatnya pekat ke encer. Sedangkan osmosis adalah perpindahan air atau larutan yang sifatnya encer ke pekat. Yang terakhir, konsentrasi difusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sedangkan osmosis adalah konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Adapun sebutannya adalah jika konsentrasi tinggi hipertonik dan jika konsentrasi rendah adalah hipotonik. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke rendah, sehingga tercapai suatu keseimbangan. Dapat berdiskusi menurunkan gradien konsentrasi secara spontan melalui membran ganda fosfolipid. Gradien konsentrasi adalah energi potensial yang mendukung dan mengarahkan pergerakan sel. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tanpa memerlukan molekul perantara. Sedangkan difusi terfasilitasi adalah proses difusi yang terjadi karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Saya akan menjelaskan tentang osmosis. Osmosis sendiri merupakan proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi tinggi melalui selaput selektif per meter. Dalam osmosis, larutan konsentrasi memiliki 3 macam, yaitu hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Hipertonik merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlalu tinggi, sedangkan isotonik merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang sama dengan pelarut. Dan yang terakhir, hipotonik merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlalu terendah. Pompa ion, yaitu transfer ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran dari dalam sel dengan ion di luar sel. Lalu sumber energinya berupa ATP yang dapat mentransfer glukosa terminalnya dengan protein transport, sehingga terjadi perubahan konformasi pada protein transport. Contohnya yaitu pompa ion natrium dan kalium atau Na+ dan K+. Lalu yang kedua ada kontrasport, yaitu transport aktif dengan zat tertentu lainnya yang dapat mengubah zat terlarut lainnya. Lalu prosesnya melalui dua protein transport berupa energi ATP, dan contohnya yaitu kontrasport H+ yang menggerakkan sukrosa di sel tumbuhan. Eksositosis, endositosis adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Eksositosis yang dilakukan oleh sel-sel sekretory, misalnya sel pankreas, yang menyekresikan hormon insulin ke dalam darah, dan vesikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan sel tumbuhan. Sedangkan pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis pada sel hewan
ada 3. Yang pertama yaitu fagositosis. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat atau makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar atau vakuola. Yang kedua yaitu pinositosis. Pinositosis terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma dengan membentuk vesikula kecil. Yang ketiga yaitu endositosis yang diperantai oleh reseptor. Terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Kemudian membentuk vesikula. Transport ini bertujuan memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Misalnya penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid.